Halo, selamat datang kembali di Pamong Channel, teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait BUMN 2025 ya. Jadi kita akan update ya teman-teman terkait pengumuman administrasi dan persiapan-persiapan setelahnya. Setelah pengumuman administrasi, bagaimana nanti tes-tes terkait BUMN ini. Jadi teman-teman yang mungkin sedang daftar di BUMN, pendaftaran BUMN di 2025 kali ini, mungkin nanti bisa sharing-sharing di grup WhatsApp yang saya share di kolom komentar. Nanti bisa bisa sharing terkait bagaimana tesnya, bagaimana eh, materi-materi yang akan diujikan, aplikasi-aplikasi atau software-software apa saja yang dibutuhkan nantinya waktu tes online-nya nanti. Nah, nanti mungkin bisa sharing di grup yang telah kita sediakan ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita fokus di pengumuman dulu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman udah menunggu ya, menunggu dari beberapa saat yang lalu. Kapan nih pengumuman BUMN ya, eh, khususnya di administrasi terlebih dahulu, karena kemarin sudah saya yakin teman-teman juga sudah mendaftar ya. Nah, ini perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya dengan yang sekarang ini, ada yang namanya ini teman-teman, sebentar, ada yang namanya ini teman-teman, reguler, disabilitas sama orang asli Papua. Nah, kalau yang tahun lalu sepertinya eh, orang asli Papua ini sepertinya belum ada ya. Oke. Nah, jadi bagi yang teman-teman dari Papua gitu ya, mungkin bisa nanti dipersiapkan juga karena ini sudah masuk di dalam minggu kedua dari bulan April gitu ya. Ini periode pendaftarannya dari bulan April. Bentar. Kemudian nanti periode melamarnya juga minggu kedua di bulan April dan ketiga di bulan April. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang dari Papua bisa mempersiapkan dulu. Atau mungkin teman-teman yang mungkin bukan orang mungkin bukan orang Papua tapi kelahiran di Papua. Nah, itu bisa nanti bisa juga dipersiapkan. Oke, nah berdasarkan di website ini alur pendaftarannya, kita saat ini memasuki di ini teman-teman. Kita memasuki minggu kedua April, berarti kita tunggu saja terkait pengumuman administrasinya ya, terkait pengumuman administrasinya. Oke. Nah, nanti pengumuman administrasinya itu bagaimana? Nah, nanti akan diinfokan di akun teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman tunggu saja, mungkin sampai beberapa minggu kedua baru nanti teman-teman di apa namanya diharapkan untuk menginstal beberapa aplikasi yang nantinya untuk digunakan untuk tes online-nya ya. Nah, tesnya seperti apa? Nah, ini tes tahap satunya ini ya, teman-teman ya. Tes tahap satunya berupa tes TKD ya, berupa tes TKD, akhlak dan wawasan kebangsaan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya.
apa itu tes TKD BUMN, apa itu akhlak, dan apa itu wawasan kebangsaan. Nah, sebelumnya juga teman-teman harus ini compatibility device check. Artinya teman-teman harus mengecek ini device-nya teman-teman, apakah device-nya mendukung atau tidak. Karena sekali lagi ada beberapa teman-teman yang tahun lalu itu ya tes itu menggunakan handphone gitu ya, menggunakan gadget. Itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus menggunakan PC dan itu pun device-nya atau kualifikasi PC-nya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BUMN tersebut. Oke. Nah, itu di minggu ketiga teman-teman. Jadi setelah pengumuman administrasi nanti dicek di akunnya teman-teman masing-masing. Nah, itu nanti bisa teman-teman untuk mengikuti compatibility device check. Nah, kemudian tes tahap satu di minggu ke-4 April. Nah, ini dipersiapkan juga. Oke. Nah, yang pokoknya yang terdekat ini teman-teman tunggu tunggu dulu saja pengumumannya, baru nanti menginstal beberapa aplikasi. Oke, aplikasinya seperti apa sebenarnya? Saya coba ini saya juga dapatkan dari info dari pihak penyelenggara dari BUMN. Nah, ini teman-teman. Halo Sobat BUMN, Sobat FHCI. Ya, jadi FHCI ini suatu forum yang nanti berperan untuk apa namanya memberikan informasi terkait rekrutmen BUMN setiap tahunnya ya. Pada setiap tahapan ujian EPB nanti, salah satu persyaratan yang wajib kamu lakukan adalah berada di tempat dengan kondisi sebagai berikut. Nah, jadi ini eh, kondisinya ya teman-teman. Jadi harus teman-teman steril, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Nah, kondisinya seperti apa aja nih? Coba kita cek dulu. Oke, tidak ada suara yang gangguan dari orang lain gitu ya. Tidak ada suara gangguan dari orang lain. Artinya eh, harus steril. Kalau beberapa teman-teman yang sudah pernah mengikuti ujian RBB itu, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja gitu ya. Nah, ketika mengikuti tes TKD online misalkan atau tes tahap satu berupa TKD apa namanya akhlak dan wawasan kebangsaan itu di kantor teman-teman bekerja, mungkin nanti kan kurang kondusif gitu ya. Nah, mungkin saran dari saya itu teman-teman bisa mungkin di rumahnya teman-teman dulu, ataupun kalau di rumah pun tidak kondusif, mungkin teman-teman bisa menyewa penginapan atau hotel gitu ya, yang ya nggak terlalu mahal, yang penting kondusif gitu ya. Kondusif, oh, tidak banyak suara, kemudian jaringan internetnya juga bagus gitu ya. Nah, itu bisa mendukung juga gitu ya. Nggak apa-apa pesan hotel untuk apa namanya memang dipersiapkan tempatnya gitu. Tempat dengan pencahayaan yang cukup. Nah, nanti teman-teman juga bisa mungkin ini juga berpengaruh teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang tahun lalu itu mengikuti tes, kemudian pencahayaannya kurang karena nanti akan menggunakan face recognition. Wajah teman-teman akan dibaca oleh sistem, ya. Jadi kalau pencahayaannya kurang, nanti akan berpengaruh. Ini benar-benar teman-teman yang mengerjakan atau orang lain, gitu ya. Nah, ini ketika nanti ternyata terdeteksi, meskipun itu teman-teman, tapi eh, sistem tidak bisa membaca, nanti dikhawatirkan nanti langsung sistem menolak gitu ya. Oke, tidak menggunakan virtual background. Nah, artinya nanti virtual backgroundnya ya background teman-teman sendiri gitu ya, background di ruangan tersebut tidak tidak digunakan virtual background karena takutnya nanti eh, terjadi apa-apa. Nah, ya ini bagian dari suatu persyaratan ya.
tidak terdapat lalu lalang dari orang lain. Nah, ini saya sarankan tadi teman-teman pesan di suatu penginapan gitu ya. Oke, nah ini dari info dari eh, FHCI gitu ya. Nah, ini contoh posisi yang benar saat ujian RBB. Nah, ini contoh posisinya yang benar seperti ini, teman-teman. Wajah terlihat jelas ya, wajah terlihat jelas. Artinya pencahayaan tadi, kemudian tidak menggunakan virtual background, kemudian eh, fokus pandangan di layar gitu ya. Pencahayaan cukup, juga teman-teman jangan menggunakan masker gitu ya. Tidak menggunakan hal-hal yang menutupi wajah gitu supaya sistem bisa membaca. Tidak ada gangguan dari orang lain, oke, ya. Berada di tempat yang kondusif, tidak menggunakan virtual background ya, sama ya. Jadi selalu update. Nah, ini contoh posisi yang salah saat saat ujian RBB gitu ya. Saat ujian RBB. Nah, ini pakai masker dia ya. Pakai masker. Kemudian ini pencahayaannya gelap gitu ya. Kemudian ini pakai virtual background ini ya. Kemudian ini dia menunduk, tidak tidak apa menghadap layar. Kemudian ini menghadap samping. Nah, ini. Jadi kalau menghadap ke samping ini dikiranya dia nanti ada eh, mencontek atau apa gitu ya, menggunakan kalkulator atau handphone. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman, selain mempersiapkan tadi beberapa posisi-posisi yang harus disiapkan, mungkin perangkat-perangkat yang harus disiapkan, selain itu teman-teman harus juga menginstal yang namanya SEB gitu ya. Bentar, SEB. Oke, nah, teman-teman nanti mungkin akan dikirimi gitu ya, akan dikirimi oleh pihak penyelenggara seleksi BUMN. Ketika teman-teman lulus administrasi nanti akan diberikan tahap-tahap selanjutnya. Nah, nanti akan mungkin bisa menginstal SEB-nya. SEB itu bentar ya, Safe Exam Browser. Artinya ini adalah suatu eh, apa namanya aplikasi yang mendeteksi kecurangan teman-teman. Jadi nanti teman-teman install ya, ikuti saja install di sini, kemudian nanti di SEB ini nanti ada suatu form. Nah, itu nanti alamat website yang dikasih oleh penyelenggara rekrutmen BUMN itu dari email teman-teman, teman-teman masukkan ke dalam form SEM Exam Browser ini. Nah, nanti akan masuk, kemudian nanti akan tersistem SEM Exam Browser ini akan mendeteksi dan masuk ke dalam aplikasi ujiannya. Istilahnya ini adalah SEM Exam Browsernya ya browser sama seperti Mozilla, Chrome gitu ya. Tetapi dia fokus pada pendeteksi kecurangan. Artinya ketika teman-teman sudah masuk SEM Exam Browser, teman-teman tidak bisa membuka browser-browser yang lain gitu ya. Tidak bisa keluar kecuali menekan tombol close ya. Nah, itu pun nanti akan terdeteksi gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman persiapkan dulu SEM Exam Browsernya gitu. Nanti bisa ini diklik. Nah, ini nanti ada ketentuan-ketentuan teman-teman. Jadi tidak asal mendownload. Nanti terkait ketentuannya itu nanti menunggu dari email atau mungkin di akun teman-teman ya. Uh, SEM exam browser yang tipe berapa, kemudian yang cara installnya juga sudah ada. Jadi saya ini menjelaskan terkait SEM exam browser ini bagaimana gitu ya. Oke, sukses teman-teman. Nanti kita akan sharing lagi apabila ada update-update terkini terkait rekrutmen bersama BUMN 2025. Teman-teman juga jangan lupa untuk join di grup WhatsApp terkait sharing rekrutmen BUMN 2025 yang saya share di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.